Halo teman-teman, ketemu lagi di Cerewetin Serie A. Akhirnya gue bikin video Cerewetin Serie A lagi. Kemarin terhenti gara-gara betulin lensa. Terus abis itu males banget ngeliat Inter kalah mulu kan. Bikin review Cerewetin Serie A. Aduh, gue pikir bulan Januari ini Inter bakal kapolista, tapi ternyata Milan kokoh. Salut. Di bulan Januari ini Milan dapat jadwal lebih sulit, jauh lebih sulit dibanding Inter. Mereka ketemu Atalanta dan Juve dan kalah. Tapi ya masih terhitung wajar lah Atalanta dan Juve gitu. Harusnya Inter bisa memanfaatkan itu, tapi nyatanya Inter malah kepleset lawan Udinese dan Sampdoria. Aduh, ada-ada aja. Oke, di giornata terakhir 20 Milan menang 2-1 lawan Bolonya. Ya walaupun gua salut ya Milan tetap ada di atas, konsisten, tapi ayolah Milanisti, akui aja formasi Milan itu salah satu yang membuat Milan kokoh banget di puncak klasemen di musim ini adalah kemampuan Pioli membuat formula skema formasi yang bagus banget. 4 pemain belakang, 4-2-3 penalti. Jadi ujung tombaknya Milan tuh bukan Ibra, bukan penyerang, tapi penalti. Kalau nggak ada penalti ya kalah kayak waktu lawan Atalanta, kalah waktu lawan Juve, kalah waktu lawan Inter. Ya tapi mau gimana lagi ya? 14 penalti ya kalau nggak salah ya si Milan. Sementara di peringkat 2 dan ke bawah itu cuma 5 anjir. Waktu lawan Bolonya kemarin si Leo, aduh ngapain gitu doang penalti, astagfirullahaladzim. Milan. Ini kalau nggak ada penalti jadi apa? Terus jumlah golnya Leao itu cuma sama atau cuma beda 1 gol gitu sama D'Ambrosio. Jumlah golnya Rebic sama Calhanoglu masih sama si D'Ambrosio. Aduh, kayak gini kok peringkat 1 kalau nggak ada penalti. Ini Milan nih apa nih? Formasinya 4-2-3-0. Terus di peringkat 2-nya Inter, peringkat 3-nya Juve menang lawan Sampdoria. Cuadrado udah main lagi, jadi Juve kuat banget Inter di Coppa Italia. Aduh, Inter bahaya banget nih. Yang bikin Inter selalu kesulitan tuh pemain tuh sebenarnya Cuadrado itu. Terus apalagi ya? Oh ya, Juve ini menang 0-2 sama Sampdoria. Sampdoria adalah tim yang ngalahin Inter. Sementara Inter ngalahin Juve 2-0, emang aneh-aneh ini. Terus Juve sekarang ada di peringkat 4 dengan 39 poin, tapi dia baru 19 kali main. Artinya, dia masih ada 1 tabungan pertandingan sama Napoli. Kalau dia menang berarti 42. Berarti akan ada di peringkat 3 ngalahin Roma. Roma sendiri menang lawan Verona tanpa Dzeko. Jadi ini tim-tim yang di bawahnya Milan sama tim-tim di luar 3 besar, di luar ya pokoknya Roma, Lazio, Atalanta ini justru kelebihannya Napoli, kelebihannya mereka nggak bergantung sama 1 pemain. Kalau si Milan juga nggak bergantung sama 1 pemain pun, dia bergantungnya sama penalti. Atalanta tanpa Papu Gomez ini dia menang. Kemarin menang lawan Milan. Sekarang Roma ini lawan Verona. Verona tuh susah loh. Solid musim ini dan dari beberapa musim terakhir selalu solid. Si Roma malah menang 3-1 tanpa Dzeko. Atalanta yang baru aja menang lawan Milan di luar dugaan kalah lawan Lazio 1-3. Luis Alberto gokil. Jadi sekarang Milan peringkat 1, 2 Inter, Roma, Juve, Napoli, Lazio, Atalanta. Solo turun drastis banget. Kemudian apalagi yang udah gue catat ya, di bulan Februari Inter jadwalnya jauh lebih sulit dibanding Milan. Milan nih dia udah bagus banget, tetap ada di kapolista sampai dengan Januari berakhir. Karena nanti di bulan Februari Inter ketemu Lazio, terus dia lelah nih di pertandingan nanti. Sebelum lawan Lazio dia ketemu Juve back to back di midweeknya. Jadi benar-benar kelelahan. Tapi Milan juga akan bertanding di Eropa. Jadi secara jadwal Inter lebih sulit di Serie A, tapi dari kepadatannya Milan jauh lebih padat. Kemudian apalagi ya? Juve menang lawan Sampdoria, Roma udah sih. Menurut gue untuk di giornata 20 itu yang perlu dicatat, gue baca berita Donnarumma pemain Milan yang paling gokil, paling konsisten, masih belum deal gajinya, minta 10 juta euro. Tapi kalau Milan lolos Liga Champions musim ini itu piece of cake lah. Kemudian dealnya Dzeko sama Sanchez
dengar-dengar sih kolaps nih malam ini video ini dibuat. Ini jam-jam terakhir bursa transfer, kemungkinan Inter nggak dapat apa-apa karena Inter di bursa di Dzeko sama Sanchez, Inter nggak mau nambah karena kan pemain itu dikontrak gaji per tahun tuh, per periode. Jadi ketika sebelum kontrak habis dibeli, itu berarti uang sisa kontrak harus dibayarin, entah dibayar oleh si klubnya atau si pembeli pemain tersebut. Nah ini Dzeko masih punya sisa kontrak, berarti kalau tukeran Inter harus ngebayar sisa gajinya Dzeko karena si Sanchez ini gajinya lebih kecil mending Dzeko, dan Inter nggak mau, jadinya gagal. Terus apa lagi? Gua rasa sih udah. Fonseca gokil, Lazio Luis Alberto gokil. Udah sih sampai di sini dulu. Untuk teman-teman gimana nih untuk menanti Juventus ini? Masih optimis nggak kalau Juve ini kita ketemu nih Coppa Italia home and away, Inter tanpa Lukaku dan Hakimi. Sementara Juve udah ada si Cuadrado lagi. Milan, aduh gua nggak habis pikir deh. Ini ya udahlah ya, punya voucher penalti mau dikata apa lagi gitu. Dan tim lain dapat penalti dia ngerengek, giliran tim sendiri yang dapat penalti merasa itu betul. Lihat dong itu Leao kesenggol apa, badan segede gitu jungkir balik, astagfirullah. Udah deh segini dulu, sampai jumpa di Cerewetin Serie A berikutnya. Silakan komen untuk teman-teman setuju atau nggak setuju, pendapatnya gimana. Thank you, bye bye.